dari awal itu saya mencari informasi-informasi terkait pembudidayaan lebah. Ya alhamdulillah saya cari informasi sana sini menemukanlah lebah trigona ini. Jadi apakah itu lebah gudem ini satu-satunya di Bintan? Jadi Indonesia ini ada sekitar 70 jenis lebah. Oh, itu banyak banget ya. 70 jenis lebah trigona. Nah, saat ini di Gudem Bifam baru ada sekitar 6 jenis saja kami budidayakan, dan saya bilang berhasil, akhirnya kami tularkan kepada masyarakat. Dari hasil pemutaran penjualan madunya betul, aja ya dari Bang ya. Penjualan madu. Jadi berapa Bang profitnya nih Bang? Aduh, ini yang berat ini. Dari menemukan pembudidayaan ini yang tadinya saya tuh terjunnya ke masyarakat. Nah, kemudian menemukan lebah sebagai potensial di masyarakat yang perlu dibudidayakan. Akhirnya itulah inisiatif ide utama untuk madu trigona. Trigona itu. Karena di masyarakat banyak nih lebah ini banyak dan masyarakat belum mengetahui ilmunya, tetapi saya sudah tahu ilmunya lebih dulu. Akhirnya kami budidayakan dan saya bilang berhasil, akhirnya kami tularkan kepada masyarakat. Oke, Gitu. tapi untuk menjalankan usaha ini waktu setelah Abang sudah menjadi anggota ya? Sudah ya? Saya terjun di dunia permaduan di 2018. Oke. Ya. Kalau untuk di dunia per-TNI-an? Dari TNI saya di 2013. 2013 ya Bang ya. Oke. 2013. Di sini juga aku tanya dulu. Pertamanya gimana Bang Meldi untuk awal ceritanya bisa terbentuknya Gudem sekarang nih Bang? Untuk awal mula terbentuknya Gudem itu dengan inisiatif sebetulnya saya pribadi dengan masyarakat. Oke. Masyarakat itu dia memiliki konsep gimana sih caranya desa kami bisa terangkat, desa Sri Bintan itu bisa dikenal oleh orang lain gitu kan. Awal mulanya itu. Terus saya sampaikan bisa kok. Kenapa nggak bisa? Kalau kita punya inisiatif, kita punya niat bagus, insya Allah akan terijabah. Saya punya madu nih, madu itu akan dicari oleh orang lain, bahkan orang akan mencari madu itu yang bentuknya murni. Saya sampaikan kepada masyarakat, yuk kita buat taman wisata lebah. Taman wisata lebah untuk mengedukasi masyarakat. Nah, tamu-tamu yang datang ini kan pasti yang utama sebetulnya mencari madu. Nah, itu otomatis akan kita menjadikan tempat pariwisata. Jadi awalnya itu keresahan mungkin ya atau mungkin kemauan masyarakat. Kemauan masyarakat betul. Berarti desanya ini di Bintan ya Bang sekarang ya? Kami di desa Sri Bintan. Di desa Sri Bintan. Kilometer Berarti 50. awalnya tuh mungkin Abang mendengarkan kemauannya masyarakat, cuman pengen dikenal nih awalnya desanya ya. Betul, pengen dikenal, pengen diangkat dulu yang mungkin desanya pasif lah ya. Pasif. Sekarang alhamdulillah masyarakatnya sudah mulai terangkat nih, desanya mulai dikenal orang lain ya. Gudem Bifam itu di mana sih? Desa di Sri Bintan, kampungnya Kampung Pasiran. Oke. Jadi taunya Gudem nih, Gudem. Ya. Jadi kesannya Sri Bintan ini punya Gudem gitu ya. Sri Bintan punya Gudem bener kan? gitu. Tapi kenapa Bang Meldi sendiri memilih usaha di madu Bang? Awal mulanya memang saya dari kecil tuh suka dari orang tua dikasih minum madu yang murni. Nah, awal mula itu. Setelah saya menikah, saya punya inisiatif nih. Untuk keluarga saya harus ngasih madu juga dong. Seperti orang tua saya memberikan saya madu murni. Nah, dari awal itu saya mencari informasi-informasi terkait pembudidayaan lebah. Ya alhamdulillah saya cari informasi sana sini menemukanlah lebah trigona ini. Gitu. Berarti memang dari kecil. Dari kecil sudah biasa minum madu. Untuk keturunan, untuk anak istri saya kasih madu lagi, gimana sih caranya gitu. Sebelum adanya Gudem Abang kasih madu apa emang? Sebelum adanya Gudem madunya lebah Hutan. Abang nyari sendiri tuh? Enggak. Kita dulu beli. Beli ya. Nah, sekarang sudah punya sendiri, alhamdulillah kita bisa panen sendiri untuk minum kita sendiri. Keren banget sih. Gitu. Jadi cuman gara-gara pengen ngasih madu ke anak dan istri keluarga lah ya. Buat keluarga untuk menjaga stamina, karena si madu ini kan betul-betul untuk menjaga stamina tubuh kita gitu loh. Suplemen-suplemen lain itu akan kalah dengan madu, seperti apalagi untuk obat. Sebetulnya madu ini tergolong obat. Seperti si surat An-Nahl ayat 6869 di Al-Qur'an jelas kan. Nah, madu adalah segala obat. Iya ya, langsung dikatakan kalau madu itu obat dalam ya. Al-Qur'an jelas gitu. Oke Bang. Nah, ini untuk di Kepri sendiri kan untuk madu di Kepri mungkin nggak terlalu banyak ya Bang ya untuk yang berbudidaya di madu ini. Gimana? Saingannya kalau banyak di Bang? Kepri sendiri sebetulnya untuk budidaya lebah ini banyak. Oke. Tetapi belum terakomodir. Nah, jadi
Sudah banyak budidaya, belum terakomodir satu-satunya. Kalau kita kumpulkan sebetulnya banyak. Banyak ya. Kita buatkan suatu organisasi itu. Bahkan kita juga ada suatu organisasi di Kepulauan Riau, baik dari Karimun, Bintan, Tanjung Pinang, Natuna, kita ada namanya organisasi ilmi inspirator lomba madu Indonesia. Oh gitu. Itu terpusat di Bandung. Ketua umum kita di Bandung, tapi seluruh nasional kita ada. Jadi abang belajar di sana juga? Ya betul. Gitu. Kami belajar di sana juga dari inspirator lomba madu Indonesia. KTN, KTN itu Komunitas Trigona Nusantara seluruh Indonesia. Alah. Gitu. Oh ada ini Awal ya. mulanya kita belajar di sana. Oke, sebelum dari situ apakah ada belajar khususnya nggak bang untuk budidaya ini sendiri? Untuk belajar khususnya tidak ada Nggak sih, ada ya? tidak ada belajar khususnya tidak ada. Cuma antara rekan-rekan kita pembudidaya banyak orang baik di dalam dunia perlobahan itu yang suka sharing dengan ilmu, makanya kami kejar, saya minta ilmunya. Oke. Gitu. Unik ya ini. Kalau lebah nih kita pelajari unik gitu, unik dan Betul. ilmunya banyak. Tapi untuk tujuan utamanya bang Meldi sendiri untuk memang ingin berjualan si madu ini sendiri atau memang mengembangkan si desa di wisatanya itu sih bang? Keduanya. Oke. Jadi di desanya sendiri, desa Sri Bintan, mimpi saya itu bersama masyarakat desa Sri Bintan itu adalah tempat wisata edukasi lebah yang terbesar di Kepulauan Riau. Jadi dan sebagai homestay. Betul. Masyarakat tamu itu bisa datang ke Sri Bintan itu ataupun dari negara asing datang kita hanya untuk belajar lebah. Itu mimpi kami seperti itu. Iya. Jadi apakah itu lebah gudem ini satu-satunya di Bintan? Tempat madu. Kalau gudem satu-satunya di Bintan. Di Bintan hanya ada gudem hanya satu. Untuk di tempat kami. Maksudnya pembuatan madunya atau ada selain? Pembudidayaannya sebetulnya banyak. Oh, Bintan banyak tuh ya? banyak, rekan-rekan kami banyak juga dan masyarakat pun banyak juga. Tapi saya sudah mulai mengakomodir rekan-rekan itu. Kalau untuk penjualan madu silakan diarahkan ke gudem aja, tetapi dengan kualitas kapasitas sesuai standar kami. Jadi standar kami panennya misalkan 2 bulan sekali harus selesai 2 bulan sekali, kadar airnya juga harus rendah. Kita harus kontrol ke sana juga untuk rekan-rekan kami. Tetap ini ya memperhatikan kualitas ya bang betul. ya. Kita menjual madu harus yang berkualitas Mbak, karena madu untuk menjaga kesehatan, menjaga imun. Jadi harus betul-betul steril, harus betul-betul bersih dan harus betul terjaga. Gitu. Berarti produksinya langsung di sana ya bang ya, di Sri Bintan itu ya? Kita di Sri Bintan itu sendiri untuk produksinya. Oke. Yang bedain Trigona dengan lebah lainnya apa sih bang memang? Trigona itu adalah lebah tanpa sengat. Trigona SP itu adalah lebah tanpa sengat. Oke. Kalau lebah biasa itu lebahnya jenisnya lebah apis, apis ataupun lebah sengat. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 70 jenis lebah. Waduh, banyak banget ya. 70 jenis lebah Trigona. Nah saat ini di Gudem Bifam baru ada sekitar 6 jenis saja. Trigona Itama, Apicalis, Canifon, Biroi, kemudian Matahari, Levicep. Waduh, itu harus banyak, harus banyak ya itu bang. Makanya kita menghadirkan tempat wisata, iya edukasi. betul. Jadi nggak cuma jualan madu aja ya bang ya, tapi edukasi itu lebih yang lebih kita tonjolkan. Iya, karena untuk kita mengenalkan kepada apalagi anak-anak SMP, anak SD, anak TK itu harus kita kenalkan sejak dini dengan lebah, harus dengan madu supaya dia mindsetnya minum madu, supaya kita menyehatkan masyarakat juga. Bangsa, nah untuk wisatanya sekarang ini nggak bang berbayar untuk masuknya? Alhamdulillah untuk wisata tetap kita berbayar, otomatis berbayar itu kita untuk operasional yang ada ya. di sana. Sudah buka ya bang berarti ya wisatanya? Kalau buka alhamdulillah kita buka terus Mbak, kita buka tetapi belum opening nih. Gimana nih? Belum buka tapi belum opening gimana nih bang? Yang kita buka tuh kita siap melayani tamu. Jadi telepon dulu. Kalau kita opening tuh ini mindset saya. Kalau udah opening tuh kita Senin sampai tiap hari apapun kita harus buka terus. Betul. Tanpa tutup. Nah, kalau kita belum opening, kita buka tapi belum opening ya kita siap melayani jika ada tamu yang mau datang. Tapi konfirmasi dulu dengan kami. Oh gitu. Oke, kenapa belum dibuka bang sampai sekarang? Karena memang udah ramai sebenarnya kan. Alhamdulillah sudah ramai sih. Kalau target kami dulu dengan masyarakat membangun wisata itu di angka sekitar 4 tahun. 4 tahun, tapi ini sudah berjalan 2 tahun. Target tamu kita ternyata sudah luar biasa. Luar biasa ya. Mau kami dari 2020 sampai saat ini sudah di angka 2.500 orang. Waduh. Sudah di luar. Itu dari luar beberapa negara tuh ya bang ya? Alhamdulillah dari beberapa negara. Alhamdulillah Singapura, Australia sudah datang. Wow, iya. Perancis, sudah banyak. Itu gimana cara abang memarketingkannya itu bisa sampai di Australia itu bang? Kalau marketing kami alhamdulillah banyak dibantu oleh
ada dari hotel-hotel, ada Bayantri, kemudian ada Kasia, kemudian ada Sancaya, ada banyak travel agen yang lainnya. Jadi travel agen ini bekerja sama dengan kami gitu untuk memasarkan untuk wisata Lebah Jadi kenal Madu. di negara lain ya, kalau di Kepri ini ada di Bintan, Madu ini, Gudem ini ya Bang ya. Mereka yang memperkenalkan gitu. Oke, kesulitannya sendiri apa Bang Meldi? Karena madu ini kan juga nggak gampang bikinnya ya Bang ya. Kalau saya sendiri untuk membuat madunya tidak bisa. Yang bisa Maksudnya membuatnya tuh lebahnya ya. ininya produknya. Kalau kita kayak manusia nggak bisa juga Iya bikin. betul makanya itu kan. Maksudnya kesulitannya membangun usaha Gudem ini loh Bang. Kesulitan kami membangun usaha tentunya kekompakan dalam setiap personil, karena kita terdiri dari 15 personil di Gudem ini Untuk saat ini ya. Saat ini dan masing-masing kita personil memiliki tugas pokok yang berbeda. Kita tidak fokus hanya di pembudidaya lebah. Ada seorang TNI rekan kami sendiri, ada kemudian dari guru, ada wirausaha jual makanan, ada yang memang di wisata. Wah banyak kita dari macam-macam ini. Jadi bagaimana kita menyatukan rekan-rekan kita itu untuk menjadi suatu pemikiran yang satu sejalan. Itu kesulitan kaminya di sana. Memang banyak ganjalan-ganjalan, kerikil-kerikil jalan itu ya wajar. Atau bentrok-bentrok dengan kerjaan utamanya mungkin ya Bang ya. Sekali. Tapi Abang sendiri gimana cara? Soalnya ya Bang, angkatan itu kan dia padat tuh kerjanya. Dan sedangkan Abang gimana caranya mempromosikan terus Gudem ini, wisata ini, gimana tuh Bang caranya? Kalau cara saya mempromosikan jelas media sosial Mbak ya. Medsos Kalau saya pribadi media sosial, alhamdulillah pun dari satuan kami, dari komandan kami, atasan kami, senior kami, rekan-rekan kami juga sudah sangat membantu juga mereka untuk mempromosikan di baik tingkat daerah, di tingkat daerah provinsi pun mereka juga sudah pimpinan kami membantu mempromosikan gitu. Selain itu juga ketika saya berdinas pasti kan ada waktu yang kosong. Nah, ketika waktu kosong saya lepas dinas itu seperti ini, kita ini sudah lepas sepi dinas, yang saya manfaatkan betul-betul saya manfaatkan untuk suatu hal yang positif untuk di pengembangan di Gudem Bee Farm. Tapi untuk di Gudem Bee Farm sendiri yang menjelaskan edukasi itu langsung Bang Meldi sendiri? Saat ini alhamdulillah semua anggota dari Gudem Bee Farm bisa penyampaian untuk lebah. Memang kalau dulu belum awal-awal bisa. Mungkin abang ya. Sekarang mereka sudah belajar tentang lebah itu seperti apa, sudah mengerti semua. Jadi ketika saya tidak ada, saya dinas, rekan-rekan hanya bisa handle, jadi sudah rekan-rekan yang handle. Udah terbiasa gitu. Dia dipaksa menyukai ya Bang jadinya. Dipaksa untuk bisa gitu kan. Gitu. Dipaksa bisa dan dipaksa kenal lebah nih, namanya siapa ya, ya Bang ya. Nah, untuk sekarang Bang ininya profit jualan madu ini gimana nih Bang? Profit ini bongkar-bongkar nih ya. Ngeri nih kayaknya nih. Kayaknya penasaran juga, takut ada saingan jadinya. Lumayan profit, ya Bang ya? Alhamdulillah sangat lumayan. Sangat ya? Lumayan. Dengan profit itu kita bisa membangun suatu edukasi wisata tanpa campur tangan. Maafnya kata ya, bukan campur tangan. Maafnya kata tanpa donatur ataupun tanpa kita yang lain-lain gitu. Alhamdulillah kita bisa untuk membangun wisata itu ya. Seperti target saya kan, kalau sudah 80% sesuai target saya, insya Allah Gudem bisa buka, udah opening lah. Opening. Gitu, seperti target sekarang kita membuat gazebo, itu semua pembiayaannya dari penjualan madu ya. Betul. Berarti nggak ada kayak ya donatur tadi itu ya Bang ya? Kalau donatur sebetulnya banyak Mbak. Donatur ketika kita ada seperti kemarin pembuatan musola, kita ada event tamu nih, kita sedang membuat musola Pak, Bu, oke deh, bolehkah kita membantu donasi seperti seikhlasnya? Nah, termasuk itu ada juga yang donasi seperti itu. Tapi untuk dalam bentuk yang besar ataupun yang memang fokus, satu bangunan ini ya? Belum ada. Berarti memang fokus dari hasil pemutaran penjualan madunya aja ya Bang ya. Penjualan madu. Jadi berapa Bang profitnya nih Bang? Ini yang berat ini. Berapa di paling besar berapa Bang pernah ini penjualan ini madu Gudem ini? Per bulan. Iya, per bulannya. Paling besar pernah dapat berapa? Paling besar, gimana ya? Mau cerita ini agak-agak sulit ya. Itu yang menarik tuh Bang. Jadi bisa juga nih aku buka ini nih madu kata orang kan. Ya? Iya, saingan dah sama Gudem nih.
Kalau bahasa saingan kita jangan. Ya lebih baik saling menggandengnya. Ya, betul. Misal di sana ada wisata, tinggal nanti ditonjolkan di sana jenisnya lebah apa Kita, nih. ya, betul. Kita saling kesinambungan. Betul. Jadi bukan berarti menutup untuk peluang orang lain juga ya Iyalah, Bang nggak ya. boleh kita Nggak menutup boleh. peluang. Kita tetap bersaing dengan sehat. Bahkan rekan-rekan banyak budidaya kan, monggo yuk kita buat wisata bareng ya. bareng gitu, Belajar. berkembang bareng gitu. Jadi berapa Bang? Tanya lagi nih ya. Masih lagi. Kira-kira sekitar berapa tuh Bang? Di angka berapa Di sekitar di sekitarnya? angka alhamdulillah lah 3 kali lipat gaji kami. Yo, gajinya juga nggak tahu ya kita. Jadi kalian cari tahu aja gaji TNI itu berapa angkatan udara. Nah kalian kali 3, bener ya Bang ya? Waduh keren banget deh. Alhamdulillah. Benar-benar keren banget. Dan ini juga disupport juga ya Bang sama anggota-anggota TNI lainnya ya Bang Alhamdulillah ya? sangat Ya. pimpinan kami sangat support sekali tentang adanya Gudang Bifam ini. Bahkan ketika di satuan sendiri ada kunjungan baik dari Jakarta tamu. Madu ini sebagai oleh-oleh dan sebagai yang disuguhkan kepada tamu. Oh, pesennya ke Abang semua lah berarti gimana lah nggak 3 Alhamdulillah. kali lipat itu banyak tamunya TNI. Nah, Abang kan sebagai seorang anggota itu kan otomatis kan kalau beda nih sama menyambut orang kalau wisata. Gimana tuh Bang? Berbanding terbalik dong Bang Meldi. Penyambutan gitu Masnya? Atau gimana? Atau menjadi sosok yang berbeda di saat jadi sedang dinas sama sedang jadi tour guide nih jatuhnya. Alhamdulillah dengan saya pribadi ya memang saya seperti ini Mbak. Jadi kalau saya pribadi merasa saya tuh harus selalu memberikan senyuman kepada orang lain. Baik tamu itu saya diet ya, saya di kedinasan maupun saya di luar sedang gaya tamu, senyum yang paling saya utamakan. Gitu. Pantesan awet muda ya Bang Meldi ya. Itu bangga ya. Oke, tapi Bang Meldi sendiri memang asli Kepulauan Riau juga ya Bang? Saya asli dari Lampung. Oh asli dari Lampung. Saya dari dasar Lampung, dinas di Satuan Radar 213 mulai 2016. 16 di sini ya? Di sini. Oke, 2016. jadi 2018 barulah mungkin Baru mulai menemukan ini. Baru menemukan si lebah ini untuk kita Mungkin budidayakan. dalam hati Bang Meldi tuh kemarin, oh ini gajiku nih masih ada nih yang lebih nih 3 kali terjadi. Amin. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih kan. Iya amin. Kita Tapi bisa. pernah ini nggak Bang kayak merasa mungkin pas baru-baru buka ada rugi gitu nggak Bang? Pas untuk penjualan? Alhamdulillah saya tidak pernah menemukan kerugian dalam saya duduk di madu. usaha madu ini. Karena apa? Saya sendiri tidak pernah memberikan makan, saya tidak pernah merasa kesulitan untuk perkembangan si lebah ini. Lebah ini kan mencarikan makan sendiri di alam. Dia mencari makan, polen, nektar, resin di alam, menghasilkan madu dan saya hanya memanennya. Itu kan sudah luar biasa. Membantu Beda kita ketika memelihara ayam ataupun kambing ataupun sapi, kita harus memberi makannya dong. Kalau kita lebah tidak. Makanya kenapa saya katakan saya tidak pernah merasa rugi. Karena lebah sudah menghadirkan madu yang murni. Iya. Dan tanpa saya merasa kesulitan. Mandiri ya lebah nih ya Bang. Alhamdulillah mandiri banget loh ya. Iya bener Bang. Tapi tentunya kita sendiri ya jangan tidak boleh melupakan dia. Seperti kita harus menanam tumbuhan, pakan lebah. Sembari kita melestarikan alam, kita juga sudah mempersiapkan untuk pakan si lebahnya sendiri. Gitu. Oke. Berapa bisa dibikin sama si lebah nih Bang madunya? Kalau dalam sehari per bulan, atau per bulan hitung ya? per bulan satu koloni gitu kadang kita tembus di angka 900 mili. 900 mili itu dapat berapa tuh? 900 mili itu sekitar kalau kemasan yang ini 4 botol. Oh 4 botol dapat tuh sebulan. Dan itu satu koloni yang kotak itu ya? Betul. Punya berapa di gudang Bang? Itu? Alhamdulillah di gudang sekitar mau 350-an wow, koloni. iya pantes say. Segitu lo bayangin aja tuh berapa tuh. Aduh saya pusing sendiri ya Bang. Sudahlah jadi angkatan punya ini lagi kan. Amin. Tentunya didukung doa langsung baik semua orang ya, support. Siapa yang paling support Abang nih terutama keluarga. Keluarga ya Bang ya. Saya pribadi merasa kalau keluarga saya tidak merestui apa jalan saya, yaitu tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses. Oke. Gitu. Demi keluarga juga ya Bang ya. Iya, Ini cuman gara-gara awalnya mau ngasih madu loh ke keluarga ya Bang ya. Betul. Jadi profitnya masya Allah banget. Alhamdulillah. Oke Bang, ini terakhir untuk harapan Abang sendiri sebagai mungkin sekarang banyak lah sebagai seorang bapak, sebagai anggota pengabdi negara, pengusaha juga apa sih Bang harapannya? Kalau harapan saya tuh banyak Mbak ya. Kalau sebagai yang pertama kita seorang TNI. Saya seorang TNI sendiri, harapan saya semua prajurit TNI kalau bisa semua minum madu untuk menjaga stamina kita.
semua prajurit TNI seluruh Indonesia kalau bisa minum madu kan gitu kan. Ini harapan saya. Entah itu nanti aplikasinya seperti apa kita kan tidak tahu yang pertama. Yang kedua harapan saya di Gudang Bifam itu masyarakat lebih lebih semangat lagi untuk pengembangannya Gudang Bifam, masyarakat di kampung, kemudian pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi, bahkan tingkat kementerian kalau bisa membangun suatu edukasi wisata lebah ini kita diunggulkan di Indonesia gitu. Karena yang saya lihat di negara Thailand, tamu wisatawan asing itu wajib mengunjungi taman lebah mereka. Semua wisata yang dari luar Thailand itu datang wajib mengunjungi taman lebah. Nah, itu mimpi kita juga supaya masyarakat pun lebih produktif. Masyarakat otomatis kan akan melibatkan banyak masyarakat. Benar. Selain masyarakat, pemerintah pun akan terlibat di sana, Mbak. Dan akan mengangkat nama daerah, nama kabupaten, nama provinsi, bahkan nama Indonesia juga. Secara nggak langsung Secara nggak langsung akan seperti itu. Itu mimpi saya. Gudem ini akan menjadi suatu pionir, menjadi suatu edukasi wisata yang akan mengharumkan nama-nama baik desa, baik kabupaten maupun tingkat provinsi, Kepulauan Riau sendiri. Nah, memang saat ini cuma kita sih yang ada wisata lebah madu di Kepulauan Riau. Oh, wah keren banget Bang. Ini untuk kalau kita mau beli kemana Bang pesennya nih? Oke, bisa kita beli, mau DM ke Instagram kami bisa, mau ke chat di nomor kami juga bisa. Gitu. Kalau di Instagram kami tag aja taman_gudem_b_fam. Taman Gudem Bifam. Oke. Kalau chatting ke WA boleh langsung saya pribadi di 0812 13 48 31 36, ataupun kalau di Kepulauan Riau terutama di Tanjung Pinang Bintan bisa ke Gudem Bifam langsung nih. Nah, ada. Gudem Bifam langsung otomatis ada dong. Di Pinang, di Tanjung Pinang. Kalau di Pinang kita ada reseller, ada di Pinang Lestari ada. Oh iya. Kemudian ada di Klinik Al Azhar, Batu udah Lima di mana-mana ya, Mak. Kemudian Apotik Batu 16 juga ada. Oke, jadi kalau kita mau minumnya langsung beli aja langsung di beberapa supermarket di Tanjung Pinang. Insya Allah. Tapi kalau mau mendapatkan ilmunya seperti apa untuk ini lebih banyak langsung datang ya Bang ya, ke Seribintan di Gunung Demitnya ya. Gitu. Oke Abang, ini aku terakhir Bang Meldi mau nanya ke Abang, ini permainan sih sebenarnya ya, dikit aja, 2 aja. Abang jawab cepet tapi ya. Oke. Nih ya pertama. Abdi negara atau pengusaha? Tetap abdi negara. Waduh, keren dah. Oke, Lampung atau Kepri, Bang? Dua-duanya lah ya, Kepri. Kepri. Kalau bisa saya dinas di sini aja ya. Oke, dah. Untuk ini Tanjung Pinang atau Bintan? Bintan. Oh, Bintan keren. Oke. Bintan dong gitu. Bintan dong. Istri atau anak, Bang? Tetap istri. Waduh, keren.